Pak SBY gimana? Kalau pernah ngobrol gitu? Pak SBY menyambut dengan baik dan siap kalau memang akan dibentuk. Dan itu biasanya informal, rasanya nggak pakai kepres lah. Kan itu kesempatan bisa ketemu Lah sama iya. presiden sebelumnya. Siapa ini? Itu didiskusikan dengan Pak SBY dalam arti beliau. Oh ini kemarin waktu ke Pacitan itu salah satunya bicara soal ini. Meminta pengalaman Pak SBY. Oh, oke. Bagaimana dulu menyusun kabinet? Sekaligus ngomong soal Kira-kira kuota, begitu. sekaligus ngomong kuota juga. Nggak sampai di situ. Di tingkat internasional ada lagi namanya Club de Madrid. Club de Madrid ini adalah klubnya mantan-mantan presiden, mantan perdana menteri negara-negara demokratis. Di mana Pak SBY juga anggotanya. Misalnya ini bayangan yang terjadi. Begitu ini jadilah ada Ibu Megawati Ketua Umum PD Perjuangan, Pak SBY Ketua Majelis Tinggi, semuanya punya tangan semua. Pak Jokowi saya ke partai apa ya? Bang, omong-omong abang sekarang intensitas komunikasi dengan Pak SBY seberapa sering, Bang? Ya, saya kan sekretaris Majelis Tinggi, Ya. beliau ketua Majelis Tinggi. Ya. Tentu saja, ya saya setiap kali siap untuk ketemu atau kalau ada rapat atau diskusi. Saya itu penasaran loh, Bang. apa saja. Kami itu penasaran loh dengan kita tahu lah ya Pak SBY ini sepanjang ya saya ingat mulai dari Menko Polhukam lah. Terus kemudian Sospol. jadi presiden. Sospol jadi presiden. Jadi presiden. Itu kan apa ya? Selalu concern dengan hal-hal yang kaitannya dengan partisipasi masyarakat, menjaga betul kualitas demokrasi. Pernah ada risau nggak sih? Misalnya kok begini ya situasinya. Saya bersyukur jadi jubirnya Pak SBY dulu sebagai presiden ya. Karena ya kita kan datang dari aktivis, datang dari dunia kampus, tentu punya idealisme tentang bagaimana model demokrasi, idealnya demokrasi, terutama berhubungan dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, pers dan sebagainya. Dan saya senang karena Pak SBY orang yang sangat terbuka, terutama juga kepada pers, menghargai juga peran pers dan menghargai bahwa salah satu bukan hanya keharusan tapi juga kebutuhan pemerintahan modern adalah menjelaskan kepada publik secara terbuka dan berinteraksi melalui media yang menjadi representasi publik dengan segala macam hal. Jadi saya senang dan beliau sebagai jubir dia boleh akses seluas-luasnya. Jadi kalau ada saya tidak tahu, saya tidak bisa jawab. Saya minta waktu sama dia dan segera bisa dikasih waktu. Ini kalau begini jawabannya bagaimana, Pak? Justru juga menurut saya situasi di 10 tahun pemerintahan Pak SBY itu kontras sekali dengan sekarang dalam konteks berdemokrasi ya. Nah, sementara hari ini Pak SBY atas nama partai politik, atas nama Partai Demokrat itu kan ada di dalam satu gerbong. Itu gimana ya? Ini kan soal kalau partai Pak SBY kan partainya memang Demokrat, susah untuk tidak demokratis. Tapi nggak pernah. Artinya partai Demokrat. apa respon Pak SBY dengan situasi misalkan kemarin? Misalnya kalau Kan Pak banyak yang bilang, kalau Pak SBY menjadi tidak demokratis nanti orang bilang wah ini kabutan jeneng ini. Orang Makassar ngomong bahasa Jawa ya. Nah, ya, kabutan Bang, tapi kan gini, sederhana. Yang dimaksud kita gini, Pak SBY itu kan orang sangat demokrat habis gitu ya. Demokratis habis. Sementara banyak yang mengatakan, bukan hanya politisi ya, akademisi, pengamat politik segala macam, bahwa pemilu lalu, Pilpres khususnya, itu adalah pemilu terburuk sejak reformasi, dalam konteks demokrasi gitu loh. Sementara Pak SBY ada dalam bagian dari gerbong ini gitu loh. Kalau kami merasa bahwa ada beberapa masalah dalam pemilu kita kemarin ini, terutama bagi saya, bagi kami juga Partai Demokrat, urusan politik uang. Itu concern utama kami yang sehingga kita perlu mencoba melihat bagaimana meramu sistem politik kita sehingga kita meredam politik uang. Urusan-urusan lain yang dipersoalkan, ya yang orang seringkali putusan MK 90 kan segala macam. Tapi kan kalau kami mendukung Pak Prabowo pada waktu itu ketika Pak Prabowo belum punya wakil presiden. Jangan lupa kita keluar dari 01 dulu, koalisi itu. Lalu kemudian kami waktu itu bergabung dengan Pak Prabowo. Waktu itu dia belum punya wakil presiden dong. Jadi, nah ketika
Putusan waktu itu 90. ya kan Golkar mengusulkan Pak Erlangga, PAN mengusulkan Pak Erik. Kami melihat kalau dua-dua agak susah macet, kami usulkan sebagai wakil presiden adalah Ibu Kofifa, Gubernur Jawa Timur. Itu jelas itu. Tapi ketika Pak Prabowo menentukan pilihannya kepada Mas Gibran, ya kita menghormati pilihan. Pak SBY bilang, saya dulu ketika saya jadi presiden memilih Pak JK sebagai wakil dan memilih Pak Budiono sebagai wakil, itu saya yang menentukan sendiri. Dan partai-partai koalisi menghormatinya. Nah, dengan ini pun kalau kita ambil similinya, persamaannya, bahwa kita menghormati pilihan Pak Prabowo memilih siapa yang wakilnya. Walaupun kita semua mempunyai usulan-usulan yang berbeda-beda yang lain. Tapi kenapa Partai Demokrat tidak menghormati Anies ketika memilih pasangannya? Loh, bukan. Dia sudah memilih kami, melamar baik-baik. Oh gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba kita ditinggal. Tenda biru. Iya. Kita yang ditinggal, Bos. Ya kalau begitu ya sudahlah, kita cari tempat yang lain. Nah, poinnya adalah yang kita ingin, bagaimanapun kita tempatkan Pak SBY ini kan sebagai negarawan atau tokoh besar yang punya andil dalam membangun demokrasi di Indonesia. Itu tadi, paling tidak selama 10 tahun menjaga kebebasan berekspresi, kami di media juga merasa tidak pernah ada tekanan dan sebagainya misalnya. Ya, situasi ini paling nggak kami ingin tahu, harusnya kan Pak SBY risau. Ini kaitannya dengan Kondisi demokrasi kita hari ini. Substansi demokrasi. Ada kerisauan nggak gitu. Tapi bahwa kemudian dalam mekanismenya nggak bisa memilih. Pertama, dalam demokrasi kita punya pilihan-pilihan. Pilihannya 3 waktu itu. Kami di dalam Partai Demokrat juga berdiskusi panjang. Dari semua pilihan itu kami menganggap Pak Prabowo yang terbaik. Dari pilihan-pilihan yang itu. Dan saya juga melihat sebagai pengamat, melihat juga rekam jejak Pak Prabowo dari dulu sampai sekarang. Pak Prabowo itu luar biasa dalam arti dia mampu melakukan adjustment terhadap dirinya. Yang tadinya kesan Pak Prabowo itu militer yang berangasan, pokoknya hajar dulu, kira-kira begitu, Kopassus, ganas. Sekarang kalau Anda lihat Pak Prabowo bukan hanya citranya yang sudah berubah dengan yang muncul ada gemoy, yang likable. Saya bandingkan misalnya dulu George Foreman. George Foreman dulu waktu dia pertama kali berhadapan sebagai juara dunia melawan Muhammad Ali, kesannya sangar, kesannya raja KO apa segala macam. Tapi setelah itu dia kalah, dia jadi pendeta, kemudian dia melakukan reinventing dirinya. Ketika dia menjadi juara dunia kembali setelah 20 tahun barangkali setelah peristiwa Rumble di jungle di Zaire. Itu dia kelihatan yang gemoy, yang likable, yang merupakan family man, yang dapat mengerti rasa masyarakat. Pak Prabowo mereinventing dirinya dalam proses kekalahan beruntun 3 kali. Dan akhirnya bisa menang. Kita juga harus belajar sama Pak Prabowo. Bagaimana dia tidak pernah kalau jatuh dia bangkit lagi. Dia tidak pernah putus asa. Dan dia reinventing dirinya. Dan harapan saya ke depan tentu saja kita semua harus mengawalnya bersama-sama. Baik kami yang nanti akan berada dalam pemerintahan maupun teman-teman pers dan masyarakat civil society untuk mengawal sama-sama agar supaya pemerintahan Pak Prabowo bisa mewujudkan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh rakyat. Termasuk dalam konteks demokrasi maupun dalam hal berbagai macam kebebasan berpendapat dan sebagainya. Pak Prabowo orang yang mengerti, punya pengalaman internasional yang luas. Dia mengerti bagaimana seorang kepala pemerintahan dalam sebuah negara demokrasi. Makanya, yang sama dengan Pak SBY, dia mengambil jalan demokrasi untuk merebut kekuasaan. Dia bikin partai.
Lalu kemudian dari bikin partai, berjuang, kalah, berjuang lagi. Nggak sama dengan Muldoko. Tiba-tiba mau ambil partai orang lain. Kan berjuang juga itu, Bang. Ya sudah. Kan berjuang Dia juga itu. mengambil jalan demokrasi. Tentara mengambil jalan demokrasi. Coba lihat negara-negara demokrasi yang sedang berkembang di negara-negara di Afrika, Amerika mungkin Latin. kalau Pak Muldoko. Banyak yang mengambil Bedanya kalau kekuasaan Pak Muldoko itu secara tanpa itu jalan demokrasi. Di ibarat- Thailand juga begitu. Ibarat belanja online itu dia milih yang hari yang sama, same day. Instan. Biar cepet Dia Biar mau cepet ambil sampai. dan partai orang Kalau lain. Pak Dan Prabowo yang bebas ongkir, jadi agak lama kalau dia nyampainya. kesatria, bikin dong seperti Pak SBY, bikin dong seperti Pak Ya, Prabowo, ya, ya. bikin partainya sendiri, lalu berjuang ikut pemilu. Bang, Baru kalau kemudian itu- dari pemilu ke pemilu kita lihat. Prosesnya Pak Prabowo yang Abang gambarkan itu kita setuju lah. Artinya perjalanannya naik turun. Tapi hari ini kan kita bicara soal kesuksesan pemerintahan Prabowo Gibran, di mana di situ ada Pak SBY. Paling tidak lah ya, yang akan mendampingi. Suka tidak suka, Pak SBY akan mendampingi. Ada atau tidak ada presidensial club. Lah, ya, iya dong, karena Partai Iya kan? Demokrat ada di situ. Pasti akan mendampingi ya. Iya kan? Anda mesti senang hati, Anda mesti senang dong. Ada Partai Demokrat di situ. Iyalah. Ya kan? Ada Pak SBY juga. Apalagi kalau Di situ. kursinya di kabinet banyak, kan tambah seneng lagi. Bukan kayak Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikut doa aja, Pangestu doa. nih, Bu. Doa aja. Pangestu nih, Bu. Bukan kata Bang Andi 10 tahun puasa. Capek juga. Ya, sekarang ada kesempatan masuk ya kan? Nah, kan Bukan profil begini. Berikutnya kan tentu Bang Andi nih, ini boleh jadi dari perspektif pengamat politik. Tantangan 5 tahun ke depan nggak gampang. oh tidak gampang sama sekali. Artinya apakah profil yang gemoy itu menjadi signifikan? cukup untuk Kalau menjawab itu perjalanan Bukan, menuju pemenangan. itu cuma salah satu. Tapi coba ke dengar depan. Pak Prabowo bicara sekarang ini. Kan menariknya Pak Prabowo belum jadi presiden dia sudah menerima kok wawancara-wawancara baik dalam bahasa Indonesia maupun dengan pers asing. Ya. Dan dia menjawab begitu banyak persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan wartawan, apalagi wartawan asing nggak bisa edit dia punya Ya. pertanyaan. Dia jawab dengan lugas. Apa itu tentang demokrasi, apa itu tentang kebijakan-kebijakan, beberapa kebijakannya yang mau dia ambil nantinya, maupun juga tentang geopolitik hubungan internasional. Itu dijawab Pak Prabowo. Artinya kita lihat dia terbuka untuk menjawab, mengutarakan pikirannya. Kita belum tahu kabinetnya macam apa nantinya, tapi kita sudah bisa bayangkan beberapa kebijakan-kebijakannya yang sudah disampaikan pada kampanye. Kita akan melihat rasanya kebijakan luar negeri Indonesia akan lebih dinamis karena beliau sangat juga punya interest dalam geopolitik dan kebijakan luar negeri. Di dalam negeri kita lihat dia punya concern terhadap ketahanan pangan, pendidikan dan macam-macam hal yang lain. Dan semua itu kita tahu semuanya baik. Yang Anda concern kan apa iya nantinya Pak Prabowo kalau sudah jadi presiden akan bertindak seperti diktator militer. Rasanya tidak. Karena dia mengambil jalan demokrasi. Dia mau dengan capek bikin partai, capek bikin partai dan kalah. ikut pemilu. Dan kalah berkali-kali. Kalau lihat di negara-negara tetangga kita yang ada junta-junta militernya. Itu di Myanmar kalah sama Aung San Suu Kyi, apa yang dia bilang? Dia angkat senjata kudeta. Dia bikin partai militer di Myanmar. Tapi kan setiap kali pemilu kalah sama partainya Aung San Suu Kyi. Lalu setelah itu dia lihat kalau ke pemilu kita kalah terus ini. Angkat senjata kita kudeta aja, dia kudeta sekarang. Ya itu yang terjadi sekarang dia Myanmar ini. Tapi kalau Pak Prabowo dia kalah berkali-kali, dia tidak angkat senjata. Dia tidak mempengaruhi tentara bahwa kita angkat. Enggak, dia pilih seperti jalannya Pak SBY. Jalan Ini demokrasi. kayaknya masih layak Jalan pemilu. Masih layak jadi jubir presiden kayaknya. Iya benar juga. Masih layak. Ini meskipun dia spontan, seandainya Pak Prabowo, ini kan ngobrol sama Pak SBY kan, kolega. Tiba-tiba Pak Prabowo, pengalaman saya sebagai presiden itu butuh yang bisa menjelaskan kebijakan-kebijakan kita kepada publik. Saya punya pengalaman bagus.
saat saya jadi presiden, ada seorang Andi Malarangeng. Gili, kalau gitu harus yang lebih muda-muda. Itu Dibilang bagus, harus jadi petugas, regenerasi. nggak Ini mau. banyak yang anak-anak Ini kan yang ini lebih soal tugas, muda-muda Pak. Ini soal tugas, Pak. sekarang. Ini soal tugas. tinggal dicat rambut kelar, Bang. Urusan muda itu. Ini Lah, kumis iya. sudah putih. Iya, tinggal Sudah dicat banyak kelar orang udah. putih. Kata Bang Andi, dulu gua mau jadi jubir PSBY. Kalau sekarang belum tahu. Sama kayak menteri satunya ada. Enggak. Oke, kita sepakat kenapa? Karena kita harus menatap masa depan hari ini. Tapi kenapa tadi pertanyaan-pertanyaan kita mengarah ke sana? Kita hanya ingin menguji komitmen dari partai-partai yang ada di dalam koalisinya Pak Prabowo. Iya. Kan Abang tadi bilang Kalau kan, itu kita komitmen dan konsisten. Oke. Ya, persoalannya, ya kan, kalau kami berada di dalam pemerintahan, kami Apapun konsisten akan untuk dukung. mensukseskan program-program pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan berbagai kita belum tahu nih, misalnya Demokrat dapat kementerian apa, kan belum tahu kita. Udah, Bang. Belum, yang ATR ada DPR. adalah bahwa Pak Prabowo minta kepada Ketum AHY untuk mempersiapkan kader-kader Demokrat yang terbaik untuk membantu beliau di kabinet. Tapi Kader-kader kabinet Demokrat berarti lebih dari yang satu. yang mana tempatnya. Jadi berapa orang apa segala macam kita belum tahu. Tapi kami siapkan kader-kader yang manapun. Nah, tugas kami adalah untuk mensukseskan, terutama di bidang-bidang yang kami diberikan tanggung jawab untuk membantu beliau. Sekarang sebenarnya kalau sekarang kami dalam pemerintahan, sebenarnya nggak berharap masuk dalam pemerintahan sekarang ini, karena kan kita berharapnya masuk dalam pemerintahan itu dalam kabinet Presiden Prabowo 2 Oktober nanti. Tapi tiba-tiba diminta. Oh, jadi yang masuk. sekarang ini dari Pak Jokowi ya? Oh, yang sekarang Anggap ini. saja bonus, Bang. Atau persiapan. Tugas kami tentu Latihan, saja latihan, adalah latihan. mengawal pemerintahan Presiden Jokowi berjalan sampai selesai masa waktunya dengan smooth. Kemudian transisi pemerintahan Apa yang secara bikin damai dan Demokrat smooth. akhirnya mau masuk pemerintahan Jokowi setelah 9 tahun? Iya, kamu ini Kan sudah selesai pemilu. Pada waktu itu sudah selesai pemilu. Di mana-mana negara demokrasi memang selesai pemilu pasti ada perubahan di dalam konstelasi politik, terutama koalisi. Apalagi koalisi yang sekarang ini itu ada partai-partai menterinya dalam kabinet, tapi rasanya oposisi. yang mana itu, Bang? Makanya saya katakan begini, kalau toh nanti pemerintahan kabinet Pak Prabowo sebagai presiden, Prabowo dengan hak prerogatifnya mengajak partai-partai yang tidak berjuang bersama-sama kita di Koalisi Indonesia Maju, itu hak prerogatif beliau. Cuma pesan saya, ya, kalau masuk di dalam koalisi pemerintahan, itu either you are in or you are out, konsisten. Kalau di dalam pemerintahan kita sukseskan sama-sama pemerintahan Presiden Prabowo. Kalau di luar silakan. Ini Memberikan kritik, menjelaskan. memberikan alternatif kebijakan. Jadi sebelum Mas AHY masuk dalam kabinet, itu statementnya menolak, mengkritisi IKN. Oh enggak, salah Oh, itu. enggak? Begitu jadi menteri. Apa biar rekornya? Bukan. Keputusan ke voting di DPR, kami mendukung dengan catatan. Bukan menolak. Yang Bukan menolak. PKS. Oh, yang menolak PKS. Kalau kami mendukung dengan catatan. Kenapa kami tidak bisa menolak? Kenapa? Karena Pak SBY waktu jadi presiden juga pernah punya pikiran yang sama untuk mengubah atau memindahkan Ibu kota. pusat pemerintahan. Bukan di Jonggol, tapi Jonggol. sekitar Purwakarta, Karawang. Jadi di situ. Kalau Jonggol dulu Presiden Soeharto. Jadi Presiden Soekarno pernah mau bikin di Palangkaraya. Palangkaraya. Jadi Presiden SBY juga pernah punya pikiran, sudah dilakukan survei dan kemudian setelah itu dilaporkan kepada Pak SBY dalam sidang rapat kabinet terbatas, dipresentasikan segala macam, ada masalah lingkungan, masalah fungsi tanah, kemudian masalah pembiayaan. Sehingga waktu itu diputuskan oleh Pak SBY no go. Oke. Nah, karena itu kami tidak bisa bilang menolak IKN, yang kami mendukung tapi dengan catatan. Catatan ini bisa kita diskusikan. Apakah termasuk pembiayaan, timeline. Tapi setelah maupun sebagainya. Mas AHY masuk dalam kabinet, catatan itu berlaku atau enggak? Masih dong, teman-teman di DPR kan masih ketemu menterinya kan masih mendiskusikan itu. Itu penting tuh. Karena di publik kan melihatnya perubahan. Yang kemudian bedanya orang karena melihatnya Anda ini menganggap kami tidak mendukung IKN. Ya. Voting kami
mendukung dengan dengan catatan. catatan. Itu voting di DPR. DPR. Kan Oh. ada rekor. Iya. Yang ada kalau yang menolak, kalau tidak salah PKS. Menolak murni. Ya, iya. PDIP kan mendukung juga. Iya, mendukung. Kami mendukung dengan catatan. Catatannya panjang. Panjang. Iya kan? Boleh dong. Kita Iya, oposisi iya, boleh. waktu itu. Dan Waktu sekarang itu. kita bersama-sama sekarang dapat menjadi Menteri ATR. Salah satu urusan pertanahan di sana. Diberesin dulu. Jadi rasa bahasanya Catatannya diberesin sendiri ya. bukan waktu jadi oposisi, waktu ada di luar, catatan sebutannya. Setelah udah di dalam, mungkin ini jadi pertimbangan. Kalau agak bergeser. Beda begini. Kalau dalam Pak SBY dulu, saya tidak tahu kabinet Ya. sekarang. Karena kalau di kabinet Pak SBY dulu, orang boleh berbeda pendapat, menteri-menteri. Menteri-menteri bisa mengambil Contohnya apa, Bang? berbeda. Kalau yang Abang ingat waktu zaman Pak SBY? misalnya Kenaikan ada- BBM. Oh, sempat ada. Ada segala macam. Ada pro kontra. Anggaran juga sama. Dan itu dikelola oleh Pak SBY di dalam Di dalam sidang kabinet. Begitu diputuskan, satu keluar satu. Nggak ada perdebatan antar menteri di luar. media massa tentang kebijakan presiden dan itu yang bisa. Bang Nggak Adi mungkin. bilang jangan kayak sekarang. Nah kalau Ada di dalam, kalau sekarang tapi- pun, kalau saya mesti barangkali ada juga perdebatan di dalam sidang kabinet. Tapi keluarnya sudah satu hal. Dan itu perdebatan terbuka. Bahkan beberapa kali sidang kabinet kenaikan harga BBM ditunda. Kenapa? Urusan social safety net-nya belum beres, terutama BLT-nya, by name by address. Waktu Kalau itu. kabinet sekarang gimana, Bang Adi? Saya nggak pernah masuk dalam kabinet sekarang ya. nggak usah. Enggak, yang kan kelihatan ada muncul di luar. Justru Bang Adi bilang jangan kayak sekarang. Oke. Ada di dalam tapi kok Saya- sikapnya Rasa saya oposisi. bilang, Iya. Zaman SBY itu begitu. Iya. Silakan ditafsirkan Koalisi sendiri. rasa oposisi. Jangan ada koalisi rasa, Rasa oposisi. oposisi. Itu konsisten. Either you are in Iya. or you are out. Itu pilihannya partai politik. Tapi kenapa sepertinya saya nggak tahu ya. Kalau saya menangkap statementnya Pak AHY itu agak kurang begitu happy dengan upaya Prabowo untuk merangkul semua partai untuk masuk dalam Dengan pemerintahan. kita menerka aja. Enggak, bukan tidak happy. Ya, dengan kalau kalimat dia memberi catatan. memberi catatan atau mengingatkan itu tadi yang saya sampaikan, ya kalau bisa kok, itu hak prerogatif presiden untuk menarik lagi beberapa partai lain ke dalam. Kan partai di luar 4, partai di dalam 4 sekarang ini. Toh, nambah 1 sudah lebih dari 50%. Toh, mau nambah 2 juga bisa. Menambah 4. Mau nambah 3 pun sebenarnya bisa, tapi jangan semuanya. Itu yang dibilang. Nanti tidak ada yang jadi. Nanti tidak ada yang jadi oposisi. Iya, Kan begitu. Boleh kan. berkurang jatah kita. Sebetulnya bahasa gini, biar clear, bahasanya Bang Andi selalu mengatakan bagaimanapun harus ada kekuatan di luar sebagai penyeimbang, gitu kan, supaya demokrasi Jadi ini poinnya baik. itu ya. Iya. Poinnya itu ya. Kenapa? Karena itu berdampak kepada apa? Jatah kursi. Jadi yang mana nih langsung sanksinya? Ya. Kalau itu kita serahkan sepenuhnya Tapi sebagai hak prerogatif Apaan Mas? Kan udah mau Tapi ditambahin. di internal sekarang ini kan, sekarang pasti siapapun termasuk Partai Demokrat akan bicara, oke kita lihat ke depan apa yang disiapkan oleh, tadi Bang Adi sudah bilang, sudah disiapkan kader-kader, sudah mulai diri. Apapun yang diberikan tugas oleh Pak Prabowo akan dijalankan. Kita siapkan kader yang terbaik dan kita jalankan. Tetapi dengan saya nggak sebaik-baik. percaya kalau cuma sekelas Partai Demokrat, di mana pernah berkuasa 10 tahun, hanya menyiapkan saja. Pasti sudah lebih dari itu, sudah memberikan desain. Pak Prabowo sebaiknya kalau rumah di tengah hutan, semuanya teras dan kami ada di teras misalnya. Ini kira-kira. Ini kan nggak sekedar belum menyiapkan. sampai di situ. Karena Belum sampai. begini, waktunya panjang. Beliau menang 1 putaran. Saya nggak punya waktu, boleh dikata 7 bulan, 6 bulan untuk menyusun struktur kabinet dulu. Belum bicara orang. Nanti menurut saya pengalaman Pak SBY mendekati Oktober baru bicara orang. Oh gitu. Nah, mendekati Oktober ya. Oktober. Berarti sekarang belum Karena ada biasanya pelantikan presiden dulu tanggal 20, itu waktu Pak SBY itu butuh 3 hari pengumuman kabinet. Pak Jokowi kalau tidak salah 1 minggu baru pengumuman kabinet. Jadi itu pelantikan tanggal 20 Oktober loh. Jadi kalau misalnya
baru diminta nama-nama pada waktu bulan Oktober, nggak tanggal 1 Oktober pun masih ada waktu Masih 20 waktu, ya. hari, tambah beberapa hari lagi. Biasanya last minute masih ada perubahan-perubahan. Tapi itu pun panjang, itu pun ada. Bahwa partai-partai sudah mulai kasak kusuk. Iya. Itu biasa aja itu. Tapi dulu nggak begitu loh, Bang. Dulu nggak begitu. Kalau dulu kan Bener-bener nunggu aja betul. Iya. Ya. Nggak move gitu loh. Kalau sekarang seperti sekarang kan pernah ada media sosial. Oh. Sekarang media tiba-tiba muncul meme-meme itu, Ah, meme itu iya. yang isinya apa Iya. namanya daftar partai, ada Partai. fotonya juga Betul. segala macam, kita bisa lihat lah kira-kira siapa yang Siapa bikin yang ini. bikin. Kalau yang menonjol yang ini. Tapi meme-nya banyak sekali. Dari media sosial aja berkembang itu segala macam. Artinya situasi yang sama Dulu pun enggak juga. ada media sosial begitu. Tapi sebenarnya artinya bukan tekanan. Upaya-upaya dari berbagai pihak untuk mempengaruhi presiden terpilih menentukan siapa-siapa juga dirasakan juga oleh Pak SBY. Oh iya, kan tiba-tiba muncul entah di koran ini Iya. atau bahkan waktu itu juga di Kompas biasanya ada analisis Iya. tentang figur-figur partai apa segala macam sifatnya. Tapi ya mirip-mirip juga. Cuma kan di sana belum ada media sosial, belum ada podcast. Sekarang kan tiba-tiba beredar nama ini, nama itu. Pak Prabowo sendiri udah ada. hanya bedanya situasi di SBY terpilih 2014 itu presiden yang digantikannya tidak seaktif sekarang. Nah, artinya kita harus akuin lah bagaimanapun dan terucapkan dari awal sebelum pemilu saya ingin cawe-cawe bahwa yang dimaksud ingin cawe-cawe adalah ingin mengawal giant leap supaya lompatan besar ini terjaga betul sampai dengan 2045 keberlanjutan oke, kita bisa terima. Tapi situasi politiknya berbeda. Artinya kenapa kemudian muncul kekhawatiran misalnya? Bisa saja partai yang selama ini tidak mengusung, tidak berkeringat dari awal, tahu-tahu masuk karena memang jalurnya langsung jalur dari presiden yang 20 Oktober akan berakhir. Kalau saya melihat itu Pak Prabowo adalah orang yang punya pikiran sendiri, orang yang tapi dia mau mendengar masukan, tapi at the end dia putuskan sendiri. Dari mana abang bisa lihat begitu? Artinya aja keputusan perjalanan Pak Prabowo ini selalu jadi komandan. Mulai dari tamat taruna itu posisinya komandan-komandan termasuk komandan Kopassus, Kostrad. Jadi komandan-komandan terus. Dia yang mengambil keputusan. Beliau yang Menganalisa. membuat pikiran bahwa dia ada masukan dari staf, dari segala macam. Iya, tapi dia yang kalau sama juga Pak SBY. Pak SBY saya senang. Beliau senang mengajak diskusi, senang ngajak kita, mengajak tanggapan bagaimana kalau soal ini. Tapi keputusan tetap dia. Dia yang menentukan terakhir. Bahwa kita diminta untuk memberikan masukan, opsi-opsi apa, iya. Tapi keputusan tetap beliau yang ambil. Nah, saya melihat juga begitu. So, kalau saya sih, ada siapapun. Yang baik, yang payah itu kalau pemimpin tertinggi ini nggak mau dengar sama siapa, nggak mau dengar masukan, jalan. Dan nggak memutuskan apa-apa. Itu yang repot. Repot. Iya. Kan gitu. Itu kira-kira pandangan Bang Andi sama lah ya dengan Pak SBY terhadap Pak Prabowo. Artinya Iya, kita bahwa punya banyak harapan. punya keleluasaan dan yakin akan mengambil Iya. keputusan secara Dengan independen. baik, dan beliau sudah belajar dan beliau melakukan, artinya beliau juga melihat, kan beliau pengalaman internasional juga luas, jadi what works. Oh, Kira-kira gampangnya ini. Kebijakan itu what works. What works, ya. Di negara lain kebijakan begini jalan nggak? Ya, Di negara lain di sini jalan nggak? Kan tinggal sekarang ini dunia itu kalau bicara tentang kebijakan ada eklektik. Ya, Mau ya. bicara begini, di mana ada contoh yang bagus? Mau bicara begitu, ada contoh yang bagus di mana? Sehingga kemudian kalau kita implementasikan di sini, apa yang harus dilakukan? Adjustment apa? Nah, pada tingkat pemimpin, dia ingin garis besarnya begini. Setelah itu, staf-staf mencoba melakukan bagaimana detailnya itu bisa diimplementasikan. Nah, disinilah tugas staf-staf bagaimana membuat ide-ide besar dari sang pemimpin itu bisa diimplementasikan dengan baik sesuai dengan situasi Indonesia. Kami itu waktu Mas Ahaye masuk kabinet ya,
kita sempat di redaksi teman-teman. Aduh sayang sekali ya Partai Demokrat. Dia sudah memposisikan sebagai oposisi, publik banyak suka, ya kan? Kurang 6 bulan lagi, sabar sedikit aja, pasti dapat. Begini, Kenapa diambil kan sehingga? setelah dikasih tawaran itu kan Mas Ahaye konsultasi sama Pak Prabowo. Karena kan kita koalisinya dengan Pak Prabowo. Ya. Yang kita pikiran masuknya tanggal 20 Oktober 2024 itu. Iya. Tapi Pak Prabowo bilang, ya masuk sekarang. Lalu kemudian, bagus juga. Ternyata Mas Ahaye jadi Menteri ATR. Wah, malah jadi kira-kira jadi media darling sekarang ini di mana-mana dapat liputan, bagi-bagi sertifikat apa segala macam. Dulu partai-partai nggak pernah ngelirik ini Kementerian ATR, nggak pernah ngelirik. Kalau ada pembagian kabinet misalnya, mintanya yang pertanian, kehutanan, perhubungan, kesehatan, apalah yang lain besar-besar. Sekarang Hanya satu-satunya. Menteri ATR menjadi seksi nih, padahal dilirik oleh Oh, Kementerian. berarti Tanah air. bukan berarti. Ternyata Berarti kalau nanti setelah 20 Oktober ada penugasan baru, Tetap di ATR. di ATR lagi nggak apa-apa. itu terserah prerogatif presiden. Oh. Yang jelas ternyata di Kementerian ATR bisa berbuat banyak. Kalau Kementerian itu memang berpihak pada rakyat kecil, utamakan bagaimana sertifikat orang-orang kecil yang tidak bisa mengurus sertifikatnya, tanahnya jangan sampai terganggu, bisa segera disertifikatkan, terjamin, bankable, dan ternyata sangat mengharukan orang-orang kecil yang tidak tiba-tiba sertifikatnya udah jadi. Ini ketemu Bisa dengan gratis lagi. ketemu dengan rencana jangka panjangnya Partai Lalu Demokrat. strategisnya ke depan, bagaimana semua urusan pertahanan ini digitalisasi. Jadi nanti suatu ketika, cuma kita ini kira-kira cuma 7 bulan jadi menteri. Harapannya ke depan, harapannya nanti sertifikat tanah itu sudah digital ada di handphone kita. Jadi kita punya sertifikat ada di handphone. Bang, sudah sebetulnya digital. Bang, Dan kalau batas-batasnya itu nggak mungkin tumpang tindih. Kenapa? Batas-batas koordinatnya itu semua. dari dengar cerita begini kan artinya Kementerian ATR itu bisa jadi bukan proyeksinya Pak Mas Ahaye kan. Ya karena memang kosong diisi dan ternyata kebetulan tadi diceritakan ternyata banyak sekali Yang bisa dilakukan. yang dilakukan. Mafia tanah. apa Tapi segala. sebelum itu sebetulnya menurut Partai Demokrat, apalagi Majelis Tinggi Partai, Ketua Umum Ahaye ini cocoknya di apa? Sekali lagi. Lah ini lepas dari itu. Sekali lagi. Lah ini kan di luar itu cocoknya tuh urusan- misalnya pernah minimal dari background pendidikannya. Dia misalnya security defense misalnya. Tidak ada atau apa. gunanya kita pikir begitu karena semuanya hak prerogatif presiden. Itu persoalannya. Hak prerogatif. Biasanya nanti Pak Presiden akan memanggil ketua-ketua umum partai, menjelaskan nih, saya minta dibantu di bidang ini. Tolong siapkan kader-kader partai pada bidang-bidang itu. Bisa saja dia minta beberapa nama untuk satu posisi. Atau kalau terus kemudian kalau dia tidak suka dia minta yang lain lagi, nama yang lain. Nah disitulah prosesnya sehingga kemudian akhirnya itu gitu, Tapi kan pasti Demokrat sendiri atau Punya Mas Ahaye inilah. sendiri pasti udah punya proyeksi lah, obsesi kan atau bayangan proyeksi lah. Sebenarnya dia lebih suka gimana. Nggak bisa dibilang obsesi, tapi bahwa kita punya bayangan-bayangan kira-kira apa yang Harapan. bagus, harapan ada, tapi kan semua tidak ada gunanya kalau Pak Presidennya memberikan yang lain. Jadi ini Ya, betul-betul. begitu. Jadi ada teori strategi. Saya dulu pernah jadi menteri. Dapatnya Menpora. Walaupun sebenarnya saya bisa melakukan di kementerian yang lain lagi, tapi ya memang adanya itu. Bang Ade mungkin waktu itu maunya Mendagri. Gitu. Bicara soal otonomi daerah, ya kan? Udah cocok itu sebagai pendiri partai. Hal yang sama mungkin terjadi. Tapi kan ya, dapatnya itu ya sudah ya kita maksimalkan apa yang kita Dapatnya diberikan. itu kita Nah, maksimalkan. Berarti jangan-jangan Mas Ahaye juga kayak gitu ya. Nah, kan? Ya udah Jadi, dapatnya ini udah kita maksimalkan. hak presiden yang menentukan siapa pembantu-pembantunya ditempatkan di mana. Tugas kita Dan adalah itu sikap Partai Demokrat ya. itu sikap Jadi Partai taruh Demokrat. dimanapun bersedia. Ya tentu saja kita bersedia dan kemudian siapkan kader-kader yang siap. Asal ditaruh ya. Insya Asal ada Allah. ditaruh. Pangestu nih Bu. Iya kan siap aja dimanapun, siap aja dimanapun. Karena kan masih kita di partai kan banyak punya kader macam-macam nih. Ya. Dengan latar belakang macam-macam.
Itu poin saya tadi, Bang. Iya. Kenapa nggak dibalik? Misalnya Partai Demokrat ini kan punya, melihat dari sumber dayanya, punya kekuatan ini. Pak Prabowo, saya punya portofolio yang baik. Misalnya di bidang ini, monggo silakan. Namanya kan pertimbangan. Nah, saya itu tanya, apakah ada proyeksi Sekali dari lagi, seorang... saya belum tahu. Masing-masing presiden punya cara sendiri-sendiri bagaimana merekrut kabinetnya. Bayangan saya nanti Pak Prabowo punya orang-orang yang di Talent luar scouting partai gitu. yang Seleksi. juga dia sudah tahu, yang dia sudah melihat siapa-siapa yang ditempatkan di mana. Ada juga yang dia minta dari partai ini untuk begini aja. Waktu saya jadi jubir, saya nggak kenal dekat dengan Pak SBY. Sebelumnya nggak kenal Sebelum saya jadi jubir, saya nggak pernah berinteraksi dekat. Pernah satu kali ketemu, kira-kira setengah jam. Itu waktu kampanye. Jadi Pak SBY bilang, melihat Bang Andi dari... Tapi mungkin beliau melihat saya, kan saya waktu itu jadi pengamat politik, ya. di televisi. Pasti dia nonton saya juga pada waktu quick count, karena waktu itu di quick count saya dengan adik saya Rizal yang mengawal quick count pertama. Iya. Dan jam 3-an gitu kita sudah bilang angkanya stabil, selamat kepada Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono. Masuk barang itu. Masuk bareng. Masuk. Dia lihat kan, lalu dia pikir dia butuh jubir, dia lihat dari segala macam orang, pasti dia mengamati beberapa orang, lalu tiba-tiba saya dipanggil setelah quick count 2 hari dari quick count, kemudian saya dipanggil ke Cikeas. Diminta jadi jubir, Dan waktu itu bertugas masih langsung bertugas. Dan Jadi waktu itu itu masih bingung Cikias itu di mana gitu. Cikeas saya nggak tahu kemana. Cikeas nggak bayangin Cikeas gitu di mana. Mampir beberapa kali. Cikeas yang mana, Mas? Oh itu Mas, ada jembatan besi itu. Terus lagi nanti ada belok kanan. Belok kanannya yang mana? Waktu itu jalan masih kecil-kecil semua di Cikeas itu. Terucap dari Pak SBY bahwa Mas Andi, saya sering lihat Mas Andi Enggak sampai segitu. Cuma dia bilang gimana, ya, Pak? Andi, ya saya udah lihat selama ini, saya sudah mengamati, saya juga sudah kirim intelijen untuk ngecek. Kalau bersedia Andi bertugas untuk jadi jubir, saya bilang siap, saya bilang gitu siap aja, dan mulai bertugas sekarang juga. Waktu itu presiden terpilih tapi kan belum punya perangkat, belum punya apa semua. Asing dengan Cikeas dan agak kesulitan cari Cikeas. Kalau sekarang Hambalang tahu kan? Iya, kemarin kan kita ke sana. Pernah ke sana? Iya. Kalau dipanggil berarti nggak nyasar lah ya. Nggak nyasar ya? Kalau itu enggak, Dan apalagi mana- ada map sekarang. Dulu enggak ada map itu, mampir beberapa kali. Tapi terakhir komunikasi sama Pak Prabowo, pernah langsung komunikasi intens? Oh iya, Pernah. Enggak, bukan intens. Ya, artinya pernah ngobrol. Ngobrol langsung. Bung Andi, gimana gitu? Diskusi tentang beberapa hal. Apa misalnya? Satu aja. Apa? Satu aja diskusi apa dengan Pak? Ya lebih kepada... Tentang beberapa isu-isu kebijakan, tentang beberapa hal. Tapi tidak berdua. Beliau ditemani oleh Pak Safri. Lalu kemudian kita berdiskusi cukup. Cuma lumayan lama. Jangan-jangan Prabowo lagi ngetes juga. Bisa jadi. Cocok nggak ini jadi jubir gua nanti. Nah, yang penting sekarang tidak akan terulang lagi seperti 10 tahun yang lalu. Artinya kesulitan nyari Cikeas dan sebagainya. Kan sudah pernah ke Hambalang. Ada Google, ada map. Oh, sudah bisa Sherlock. Aman berarti. Udah. Sherlock, aman. Bang, kita mau memastikan kembali kalau memang komitmen Partai Demokrat mengawal Prabowo Gibran, ya karena ada di dalam. Artinya bagi Partai Demokrat tidak ada lagi rumus mau apapun yang diberikan oleh Pak Prabowo, kepercayaan berapapun itu akan dijalankan. Dikasih Dan tidak berapapun. akan membuka ruang bagi Partai Demokrat untuk mengubah posisinya ada di dalam pemerintahan. Insya Allah siap. Tugas komitmen kami begitu bersama-sama Pak Prabowo. Dikasih berapapun. Bersama Pak Prabowo dan mudah-mudahan Pak Prabowo sehat. Kalau Pak Prabowo sehat 10 tahun bersama-sama Pak Prabowo. Kalau 10 tahun berarti kira-kira wakil presidennya juga kemungkinan Mas Ahaye gitu. Itu masih panjang. Yang penting kami mendukung. Tapi kan ini realistis, bersama-sama. Bang. Ya toh? Sebuah partai itu kan salah satunya menyiapkan kader. Nggak mungkin dong. Berandai-andai Tidak kalau ada. urusan politik begitu. Tapi yang berandai penting, proyeksi yang ini, Bang. penting Proyeksi. kami Berandai-andai. konsisten bersama-sama pemerintahan Pak Prabowo Gibran sampai 2029. Kalau perlu, mudah-mudahan Pak Prabowo sehat, maju terus sampai Amin. 2024.
34. 34 terakhir. Dan tidak salah juga kalau sebuah partai menyiapkan ketua umumnya untuk kepemimpinan nasional. Oh iya. Dan itu Karena dilakukan oleh Partai Demokrat. kader terbaik Partai Demokrat, ya ketua umum itulah. Ketua umum AHY. Itulah kader terbaik kami. Dan sejauh ini kalau di Indonesia, mungkin negara lain juga, bahwa pintu masuk menuju kepemimpinan nasional adalah jabatan menteri kan? Salah satunya jabatan publik. Membantu presiden. Wakil presiden. Ya, membantu presiden dalam kapasitas apa? Salah satunya adalah kabinet pemerintahan itu sendiri. Itu kan komitmen kita dan kita berharap kita akan berusaha keras untuk mensukseskan sehingga mudah-mudahan 5 tahun kemudian jika Pak Prabowo memutuskan untuk maju lagi, dia akan terpilih lagi karena dia 5 tahun ini itu sukses pemerintahannya, program-programnya, kebijakan-kebijakan sehingga rakyat melihat lanjutkan lagi. Dan berapapun yang diberikan jumlahnya mau 1, mau 2, mau setengah, mau Itu 3, hak prerogatif presiden. syukur-syukur 5. Ya, kita Kalau 5 setuju nggak? panges tuh nih Bu. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan. Terima kasih.